selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Surabaya. Ketemu lagi dengan saya. Dan sekarang ini saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan di video kali ini saya akan naik kereta api lagi, yaitu saya akan naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, jadi kali ini saya akan nge-trip ke Cirebon ya sebetulnya. Tiketnya tuh kami sampai Cirebon, cuma nanti saya akan turun di Semarang, teman-teman. Oke, gimana sih perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek? Trip kali ini bersama Pak D saya lagi. Oke. Nah, Pak D juga ikut ya. Nah, sekarang Pak D akan kembali lagi ke Semarang ya? Iya. Nah, ini saya juga nanti sama Pak D saya ya, turun di Semarang juga. Oke. Nah, ini kami lagi berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Udah ngapain semua udah? Udah. Lokomotif dinas kereta api Argo Bromo Anggrek pada kali ini adalah CC206 1328 atau CC20628 Dipo Induk PWT atau Purwokerto. Jadi lokomotif ini merupakan kepemilikannya Dipo Purwokerto ya teman-teman, dan kekhasannya CC206 ini adalah memiliki dua kabin ya. Armada kali ini saya berada di K1 02354. Kereta eksekutif tidak bisa berjalan sendiri. Tahun produksinya tahun 2023. Nomor absen atau nomor urut ke-54. SBI ini merupakan rumahnya dari sarana ini, yaitu di Dipo Surabaya Pasar Turi. Nah, MD-nya belum tertulis ya, atau mulai dioperasikannya ya, belum ada tulisannya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini eksteriornya begini, warna pink ya teman-teman ya. Spesialnya lagi, kereta New Generation itu pintunya elektrik teman-teman. Buka sendiri. Nah, otomatis teman-teman nih bukanya. Jadi kalau ini keretanya modern banget. Nah, sama pintu sambungannya sama nih, elektrik. Sambungannya nih pakai akordeon teman-teman, gede. Nah, besar banget sambungannya. Jam 9:13, lambat 3 menit, yang harusnya jam 9:10. Kereta api Argo Bromo Anggrek berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi.
pelanggan yang kami hormati, selamat datang di kereta api Argo Bromo Anggrek. Hari ini kita akan melakukan perjalanan dengan tujuan akhir Stasiun Gambir. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami himbau untuk meluangkan waktu sejenak berdoa masing-masing. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. 5 menit dan akan melakukan pemberhentian di stasiun Bojonegoro, Semarang Tawang Bangjatan, Pekalongan, Cirebon, dan tujuan akhir Gambir. Demi kenyamanan bersama selama dalam perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek, bebas dari segala jenis asap rokok. Kereta api Argo Bromo Anggrek sudah berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi dan keretanya udah mulai ngebut, udah banter. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek itu ternyata pemberhentiannya sedikit ya, maksudnya nggak banyak banget. Jadi nanti dari Surabaya Pasar Turi itu langsung ke Bojonegoro, Semarang Tawang Bangjateng, Pekalongan, Cirebon, langsung ke Gambir. Jadi dia nggak berhenti di Bekasi, Jatinegara, terus nggak berhenti di Tegal, dan dia juga nggak berhenti di stasiun Cepu, teman-teman. Berbeda dengan kemarin saya naik kereta Sembrani yang pemberhentiannya tuh lebih banyak dikit dibandingkan dengan Argo Bromo Anggrek. Argo Bromo Anggrek itu juga kereta nomor 1 ya, karena nomor KA-nya tuh ini KA1 teman-teman, gitu. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek melayani 2 layanan kelas eksekutif dan kelas luxury. Nah, kalau dari arah Surabaya itu posisi eksekutifnya di depan, luxury-nya itu di belakang, gitu. Dan ini kabinnya senyap teman-teman. Kesan pertama naik kereta New Generation ini, kabinnya senyap, jadi bener-bener lebih senyap daripada stainless steel kemarin yang di kereta Sembrani gitu. Ini bener-bener senyapnya udah oke banget sih, sudah mantep. Ini peredamnya udah oke banget. Review fasilitas dulu yang ada di kereta api Argo Bromo Anggrek Eksekutif New Generation terbaru. Di sini ada tirai tarik, jadi kayak new image stainless steel yang kemarin di kereta Sembrani, pakai begini juga ya model gordengnya. Nah, ditariknya kalau pengen bukanya gini dikit, nanti bakal narik sendiri. Nah, ini ada nomor tempat duduk ya, cuma ini LED. Kalau yang kemarin di kereta sebelumnya itu yang saya naiki itu masih yang papan. Terus kabinnya ini bagasinya ada motif-motif gitu ya, motif bunga atau batik gitu ya. Nah, terus di sini itu kursinya warna merah maron, jadi kekasannya Argo Bromo Anggrek New Generation itu pakai merah maron dan ada motif bunga gini ya. Kalau kayak yang saya lihat tuh kayak kursinya kereta panoramik ya, cuma kalau panoramik itu nggak ada kayak gini ya, tapi plek-ketiplek warnanya. Nah, lalu di sini ada kantung buat naruh majalah, naruh buku, naruh macam-macam gitu. Cuma tadi ada barang jadi nggak bisa kayak gini ya. Nah, kayak gini footrestnya buat penopang kaki sih oke ya kalau menurut saya ya. Di sini ada hanger atau gantungan. Tapi di sini tuh nggak ada meja kecil ya. Kalau di generasi sebelumnya tuh ada meja kecil buat naruh HP, naruh minum dan lain-lain. Di sini ada colokan listrik, tapi ini universal ya. Nah, modelnya kayak gini teman-teman. Kalau yang kereta sebelumnya kan bukan kayak gini model, ini model universal. Mungkin yang colokan chargernya luar negeri, internasional bisa banget nih. Nih ada 2. Terus di sini ada meja lipat teman-teman, pengen kita review dulu meja lipatnya. Nah, meja lipatnya lebih gede ya. Nah, maksimal 3 kilo, jadi jangan naruh banyak-banyak barang di sini, secukupnya aja buat makan, minum, dan mengerjakan tugas dengan laptop. Buat bekerja juga bisa. Ada reclining buat
merebahkan kursi ya teman-teman ya. Sudah standar fasilitas kereta eksekutif. Terus di sini nggak ada lampu baca ya teman-teman ya. Kalau di New Image atau stainless steel sebelumnya itu ada red lamp. Cuma ini nggak ada lampu baca. Lampu bacanya itu dihilangkan gitu. Terus di sana ada televisi, ada 2 ya. Ada 2 TV dan satunya lagi di belakang. Kalau nggak salah tuh berapa pasang gitu, televisinya gitu. Nah, ini kabinnya mantep, ergonomis buat interiornya. Terus yang paling saya senang itu kupingnya ini tebal banget, lebih tebal daripada yang sebelumnya ya. Ini buat tidur nyamping itu enak banget. Nah, juara teman-teman, enak buat tidur kayak gitu. Terus yang saya fokus, ini tipe hangernya beda, harus model gini. Tadi Pak D saya tuh bingung ini tuh apaan. Nah, karena pertama kali ya, jadi masih agak awam sama model gini. Nah teman-teman kayak gitu ya, kurang lebih buat fasilitasnya. OTW restorasi di belakang kereta X4. Pintunya elektrik ya teman-teman. Ini pintu sambungan sama pintu bordes, pintu masuk ke kabinnya. Misi Kak. Ini kereta restorasinya teman-teman. Langsung disambut dengan musola. Nah ini musolanya gede ya. Buat ibadah sholat ini pas banget. Nah ada laci juga buat penyimpanan, ada cermin di situ. Nah ini mantep nih, musolanya gede ya teman-teman, luas, ada penutupnya juga. Nah jadi di kereta api Argo Bromo Anggrek itu juga ada chefnya teman-teman, ada kokinya. Jadi live cooking ya, di sini tuh masak langsung. Mas, yang menunya di live cooking apa ya? Ada nasi goreng parahyangan. Oh nasi goreng parahyangan, sei sapi, terus mie godok ya. Oh iya. Jadi di situ ada pemanas air, ada penyajiannya di situ ya. Saya pesan nasi sei sapi, sama beli minum teh dingin. Nah jadi kereta restorasinya ini kapasitasnya lebih luas ya kalau menurut saya daripada generasi sebelumnya, daripada yang New Image ya. Ini generasi apa? Yang menurut saya sih ini luas banget ruang dari kursinya. Sudah di kereta restorasi, kereta Argo Anggrek. Ini lagi mau makan dulu, mau sarapan. Dan ini restorasinya mantep sih. Ini luas ya, ruang atau space dari kereta makannya nggak sempit-sempit banget. Dan tadi saya lihat itu musolanya luas teman-teman, dibandingkan generasi sebelumnya. Nah ini saya pesen sei sapi, harganya Rp50.000. Menu mahal sih di kereta. Kalau yang lain kan kebanyakan 40.000 ya, 40.000 ya. Pesan apa ya? Nasi goreng. Nasi goreng parahyangan berapaan harganya? 40.000. Berarti kayak kereta biasa ya. Yeah. Ini kan kereta unggulan. Jadi ada menu sei sapi dan ini wadahnya beda ya. Bukan bento tapi kayak bowl kayak gini, kayak mangkok gitu. Saya pesen teh. Teh itu berapaan ya? Kalau nggak salah 8.000. Saya ini 50.000 rupiah satu porsi. Terus ini tehnya kalau nggak salah 8.000 ya. Nah, kita cicipin nih sei sapi. Sei sapi ini ada sambal matah, ada daun singkong mungkin, sama ada daging seinya, sama di bawah ada nasi. Ini minuman apa ya? Teh ya? Teh hangat. Buat dia? Premium Pak Ade sih. Berapa? Pak. Oh Pak Ade. Oh. Cicipin sei sapi 50.000. Kira-kira rasanya bagaimana? Kita coba. Kalau makan sambal itu senam jantung ya, takut kepedisan. Kita coba daging sama nasinya dulu. Buat nasi ini standar nasi. Kalau rasa nasi nggak usah ditanya, rasanya biasa. Terus buat dagingnya ini empuk dan juicy.
sama ada daun kayak gitu. Daun mungkin digoreng gitu. Pedes banget aku kalau banyak-banyak sambal. Nah. Sambalnya sih kalau menurut saya ini saya dikit-dikit itu pedesnya belum berasa. Tapi kalau banyak banget itu takut pedesan teman-teman. Ada bawangnya juga. Atau mungkin ada rempah-rempah gitu. Nah ini menu RTC, ready to cook ya, dimasak langsung di kereta oleh chefnya. Jadi di Argo Bromo Anggrek itu ada chefnya teman-teman. Kalau kereta-kereta biasa kan cuma dipanasin di microwave gitu, nggak ada kokinya. Oke, skor sendiri ini saya sapi 9/10 ya. Rasanya lumayan juara. Recommended sih kalau naik kereta unggulan. 50.000 worth it. Porsinya juga lumayan banyak. Menunya teman-teman. Jadi di atas itu yang di papan itu tuh mirip-mirip kalau di restoran cepat saji. Jadi ada bistik legend, ada tulisannya hot beverage, nasi goreng parahyangan, sei sapi, mie godok, sama menu lain. Sama ada gambar dan ada harganya berapa. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, itu gambarnya mantep sih. Kalau di kereta lain tuh belum tentu ada gituan loh. Oh iya, ada fasilitas tambahan di sini tuh, ada colokan listrik juga teman-teman. Ini tuh buat tambahan gitu ya. Ini ada Type C nih kalau nggak salah. Tuh tulisannya buat Type C. Bisa juga sih ngecas di sini teman-teman, ngecas HP dan lain-lain. Nah ini ada 2 lubang ya. Jalur Pantura merupakan jalur yang membosankan. Jadi nggak banyak rekam pemandangan banyak di sini ya. B aja sih pemandangannya. Jadi kalau kereta New Generation itu terdapat 2 toilet di satu sisi. Jadi ada toilet pria dan wanita. Ada toilet tapi dibedakan berdasarkan jenis kelamin ya. Nah kita dorong, ini pintunya model lipat gitu ya, pintu lipat tapi agak gimana gitu, pintunya tuh agak keras gitu ya. Nah kita tutup, ya nggak keras tadi. Nah kunci ya, dibiasakan kunci. Terus di sini fasilitasnya ada cermin, ada pewangi atau parfum, ada wastafel buat cuci tangan. Terus spesialnya lagi ada foot washer buat cuci kaki. Tuh dinyalainnya dari sini ya kerannya buat cuci kaki. Ini keren sih fasilitas seperti ini. Lalu ada tisu, ada tempat sampah, ada kloset duduk. Kloset duduknya seperti ini, ada tombol buat nyiram atau flush di sini. Masih lancar, cuma nggak banter ya airnya, mengalir biasa. Ada pegangan atau hand grip yang menurut saya sih pegangannya enak sih. Seperti biasa ada notis-notis ya, notis-notisnya pasti udah tahu lah, tinggal dibaca sendiri atau di screenshot aja kalau perlu. Ada capstock itu kayak hanger gitu atau gantungan ya.
Tapi gantungannya ini jenisnya beda loh. Kalau kereta biasa nggak seperti ini, tapi yang new generation kayak gini. Lalu di sini ada exhaust atau kipas penghisap buat penyaring udara. Ini nggak ada jendela ya teman-teman. Jendela tuh ada, cuma kayaknya ketutup ini deh. Nggak tahu deh. Terus ada sabun dan fasilitasnya keren. Sampai stasiun Bojonegoro, pemberhentian pertama kereta api Argo Bromo Anggrek. Tambah 2 menit, yang harusnya 10 lebih 19. Tiba di stasiun Bojonegoro. Sebelum berperiksa dan teliti kembali barang. Oke teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Argo Bromo Anggrek sudah sampai di stasiun Bojonegoro. Jadi penumpangnya yang naik itu banyak banget di ujung sana ya. Nah ini stasiun Bojonegoro. Oh berangkat lagi teman-teman. Berangkat lagi. Tujuan akhir stasiun Gambian. Berangkat Pak D, berangkat. Indonesia mengucapkan terima kasih atas kabar. Ini Pak D saya lagi keluar dulu ya sejenak ya. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Tutup lagi ya, ini pintunya otomatis. Berhentinya bentar doang teman-teman. Ya namanya kereta unggulan, berhentinya tuh emang bentar-bentar sih. Kayak kemarin X Sembrani juga kayak gitu ya, berhentinya tuh 2 menit, 3 menit, 5 menit itu cuma di stasiun-stasiun tertentu doang. Walah. Nah ini kita persiapan berangkat dari Bojonegoro ya teman-teman ya. Tadi kita sudah keluar sebentar, dan penumpangnya yang naik yang di ujung belakang itu lebih banyak teman-teman daripada yang di depan, dari yang saya lihat ya. Informasi mengenai harga tiket dari kereta api Argo Bromo Anggrek kali ini. Jadi di sini saya akan bahas langsung harga tiketnya berapa sih Mas, bagi yang kepo atau yang tanya-tanya nih. Harga tiketnya yang saya bahas ini dari harga tiketnya itu dari Surabaya Pasar Turi ke Cirebon. Nah, jadi dari Surabaya ke Cirebon itu harga tiketnya itu subklas terendah itu di angka 620 ribuan. Nah, sedangkan untuk subklas harga tertingginya itu mencapai 1 juta ya, atau di angka 980 ribuan. Ya, jadi kereta ini tuh dibilang kereta ini nggak murah banget. Kereta ini hitungannya mahal teman-teman. Buat jarak dari Surabaya ke Cirebon itu harganya udah ugal-ugalan. Kisaran harga terendahnya aja 620.000, harga tertingginya eksekutif AD itu di harga 980 ribuan. Ya kalau menurut saya harga tersebut itu bisa dibilang nggak murah, alias sangat mahal ya buat ukuran kereta Argo Bromo Anggrek. Ya, tapi dari segi kenyamanan, kalau dari segi harga sih udah worth it dengan kenyamanan. Dengan adanya rangkaian new generation ini bener-bener kereta ini bisa dibilang nyaman sih kalau menurut saya, karena harganya itu udah worth it sama kenyamanan dan fasilitasnya teman-teman ya. Jadi saya akan review fasilitas tambahan di kereta new generation ini. Jadi di atas itu tuh ada informasi gitu ya, ada papan informasi gitu. Jadi mengenai estimate time of arrival atau perkiraan kedatangannya jam berapa, dan ada stasiun-stasiunnya juga, stasiun singgah ya. Terus di sebelah kanan itu ada kecepatan teman-teman, kecepatannya berapa kilometer per jam, itu kecepatan larinya. Terus di seberang itu ada
tulisan ini teman-teman, suhu ruangan 23 derajat Celcius yang di bawah itu, dan itu yang X itu merupakan eksekutif 3 ya. Terus di sebelahnya itu ada DCBA, itu formasi kursi atau ABCD. Terus di sebelah itu ada indikator toilet teman-teman. Kalau yang warna hijau itu tandanya berarti kosong, kalau yang merah itu isi, ada yang lagi di toilet. Terus di sini pintunya sudah elektrik atau otomatis, dan ini tuh ada monitor atau layar yang berisikan nama kondektur dan nomor telepon kondektur. Nah, kalau dulu keluaran sebelumnya itu pakai papan, nah sekarang udah pakai digital ya. Terus ada keterangan stasiun pemberhentian selanjutnya di mana, terus ada keterangan XC berapa atau gerbong berapa, terus ada keterangan suhu juga ya, suhu ruangannya berapa gitu ya. Terus ada jam juga, ada hari dan tanggal dan tahun ya. Jadi bener-bener ini modern banget kereta teman-teman. Keluaran tahun sekarang atau kereta new generation tuh wah keren cuy, ada fitur kayak gitu. kali keberangkatan dalam sehari, baik dari arah Surabaya maupun dari arah Jakarta. Nah, di sini saya akan bahas dulu. Tadi di sebelumnya saya sudah bahas harga tiket. Nah, sekarang saya akan jelasin juga jadwal dari kereta Argo Bromo Anggrek. Jadi kereta api Argo Bromo Anggrek itu yang keberangkatan dari Surabaya yang pagi itu, yang KA1 itu keberangkatan jam 9:10 dan sampai di Gambir itu sekitar jam 17:15 ya. Berangkat Surabaya jam 9:10 sampai Gambir itu jam 17:15. Lalu ada keberangkatan malam dari kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya ke Jakarta itu jam 21:15 dan sampai Gambir itu jam 5:20. Nah, itu yang keberangkatan malam untuk KA3. Jadi KA1 itu yang pagi itu jam 9:10 sampai Jakarta Gambir itu jam 17:15. Nah, sekarang beralih ke keberangkatan yang dari arah Jakarta ke Surabaya, itu ada yang keberangkatan pagi dan malam juga sebagai KA2. Jadi kereta api Argo Bromo Anggrek yang KA2 itu keberangkatan jam 8:20 dari Gambir dan sampai Surabaya Pasar Turi itu jam 16:25. Lalu ada keberangkatan malam KA4. Nah, KA4 ini berangkat dari jam 20.30 ya. 20.30 itu dari Gambir sampai Surabaya Pasar Turi itu sekitar jam 4:35. Jadi kesimpulannya, kereta api Argo Bromo Anggrek itu ada 2 kali keberangkatan dalam sehari. Berarti kalau di total itu ada 4 kali ya. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek juga 2 layanan kelas eksekutif dan kelas luxury. Itu.
perjalanan saya sudah sampai di daerah mana ini? Tadi berjalan langsung stasiun Rombo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Oh ya teman-teman, jadi kereta api Argo Bromo Anggrek pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng di kota Semarang. Nah, saya tiketnya itu sebetulnya sampai Cirebon, cuma nanti saya akan turun di Semarang aja sama Pak D saya. Dan di sini saya langsung aja kasih kesimpulan atau konklusi naik kereta api Argo Bromo Anggrek ini. Ya, kesimpulannya kereta api Argo Bromo Anggrek ini nyaman banget buat saya dari segi sarana, dari segi rangkaian, dari segi kekedapan suara sudah apa ya? Sudah oke banget ya. Sudah mantep. Terus dari fiturnya lumayan bervariatif, mulai dari papan apa ya, bukan papan ya, informasi kondektur itu sudah digital, sudah pakai monitor, lalu kayak suhu ruangan itu sudah monitor. Terus ada kecepatan juga ya, kecepatan maksimal, bukan kecepatan maksimal ya, kecepatan terkini itu berapa kilometer per jam itu di apa informasi itu ada teman-teman sih. Terus yang kedua kayak keterangan, misalkan kereta Argo Bromo Anggrek ini berhenti di mana aja, current station, estimate time to arrive itu jam berapa, pokok ada keterangannya gitu. Lalu apalagi ya, toiletnya itu kalau buat saya ada fasilitas spesial yaitu foot washer buat cuci kaki, atau teman-teman yang pengen sholat wudhu itu bisa banget gitu. Nah lalu apalagi ya, kursinya. Nah kursinya ini sudah menggunakan kursi warna merah maron yang terkenal apa ya, warnanya sih soft ya buat saya sendiri, dan ada motifnya juga, ini motif-motif bunga gitu. Terus buat sandaran kursinya ini juga tinggi, nah tinggi, terus ada kupingnya juga teman-teman. Lalu apalagi ya, mungkin fiturnya apalagi ya, terus ada colokan listrik yang universal, jadi buat ngecas HP ini enak banget gitu ya, yang colokannya bukan colokan Indonesia, itu colokan luar negeri itu yang mungkin ya, itu bisa banget ngecas gitu ya. Terus ada fasilitas colokan tambahan buat Type-C dan USB port tadi yang saya lihat tadi ya gitu. Nah, terus apalagi yang mungkin yang beda, bentuk hangernya itu beda banget ya, seperti kereta-kereta yang keluaran sebelumnya. Ini bener-bener keretanya tuh, tadi saya sempat kulineran, mencoba kuliner yang jarang ditemui di kereta yang lain, yaitu sei sapi, harganya 50.000 ya, worth it banget. Tadi porsinya besar, terus tadi nyobain apa, menu sei sapi itu, karena sei sapi itu di kereta itu jarang dijual ya, cuma ada di kereta-kereta unggulan aja. Tadi ada live cookingnya, ada chefnya yang memasak di kereta langsung gitu ya. Ya walaupun tadi kendalanya berhenti di stasiun singgah itu cuma bentar doang ya, sekitar 2-3 menit, 5 menit itu cuma di stasiun-stasiun tertentu aja, di stasiun tertentu, karena ya kereta unggulan, kereta yang punya privilege kecepatan yang bisa berlari 120. Itu aja mungkin ya teman-teman, karena bentar lagi sampai Semarang tujuan saya. Dan itu teman-teman, mungkin sekian dari Mas Rehan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau misalkan ada kesalahan mohon maaf. Ini perjalanannya sungguh menyenangkan buat saya sendiri, walaupun saya naiknya dari Surabaya sampai Semarang aja, tapi nggak apa-apa. Yang penting setidaknya sudah sempat nyobain kereta new generation Argo Bromo Anggrek gitu. Ini bener-bener armada yang cukup nyaman kalau buat apa, menurut saya sendiri. Terus AC-nya juga dibilang sejuk teman-teman, gak terlalu panas banget, gak terlalu dingin banget gitu. Buat saya sih sejuk ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau teman-teman pengen tahu seputar video
di YouTube saya, subscribe channel Mas Rehan dan follow Instagram @masrehan23. Terus teman-teman kalau misalkan mau nge-share video ini ke teman-teman kalian, boleh banget, atau ke keluarga teman-teman, ke saudara teman-teman, ke semuanya gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, lambat 5 menit. Sebelah sana Pak ada Oh ya, tangganya. ada tangganya. Oke, terima kasih. Yang turun dulu, yang turun dulu. Di dalam kereta itu keluar kami sediakan di sebelah timur peron 1. Terima kasih KA Argo Bromo Anggrek. Penumpangnya itu bergantian ya kalau di Semarang itu. Tadi penumpang yang naik itu nggak pada sabaran, malah langsung serobot-serobot aja. Harusnya yang turun dulu ya, mendahulukan penumpang yang turun. Pak D, gimana perjalanannya tadi? Wah, sip. Enak kok, keretanya baru. Oh ya, baru, pasti nyaman sih. Nyaman, ya. Pak D tidur gak? Nggak sempat itu. Enggak. Ini Pak D juga bawa koper sama tas, saya juga bawa tas isi makanan sama koper ya. Jadi penumpang yang naik dan turun di Semarang tadi itu bisa dibilang cukup banyak, karena di Semarang itu pasti ada pertukaran pemain kalau yang saya lihat ya. Dan tadi penumpangnya itu nggak pada sabaran, sama portirnya itu loh, asal masuk aja. Harusnya itu mendahulukan penumpang yang turun teman-teman gitu. Jangan langsung asal masuk aja, antri-antri.